Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Ubedillah dari Prodi PAI Institut Agama Islam Syarifuddin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang mengenai perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dosen Dr. Ihwanul Mutakin MPDI. Oke teman-teman, topik utama dalam prestasi ini adalah yang pertama, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, perkembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Mari kita bahas yang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, perbedaan utama kurikulum 2013 bersifat lebih terpusat dan seragam, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kekuasaan bagi satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendekatan saintifik. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kurikulum 2013 lebih bersifat nasional dan seragam. Selanjutnya, ke contoh perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, mata pelajaran. Kurikulum 2013 memiliki struktur mata pelajaran yang seragam di seluruh Indonesia, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dapat menambahkan atau mengurangi mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, misalnya menambahkan mata pelajaran kearifan lokal. Yang kedua, metode pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kurikulum Merdeka memberikan keluasan bagi satuan pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih seragam, seperti project based learning, problem based learning, atau discovery learning. Yang ketiga, penilaian. Kurikulum 2013 menekankan pada penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dapat mengembangkan sistem penilaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Secara garis besar, kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak keluasan dan kemandirian bagi satuan pendidikan, sedangkan kurikulum 2013 bersifat lebih terpusat dan seragam. Selanjutnya kita bahas ke kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 13 diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum tingkat satuan pendidik KTSP. Kurikulum 13 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Terus beberapa perubahan utama dalam kurikulum antara lain, yang pertama, penekanan pada pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosialisasi, dan mengomunikasikan. Yang kedua, penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Yang keempat, pembelajaran tematik integratif di jenjang SD atau MI. Contoh perkembangan kurikulum 2013. Di pelajaran IPA, siswa melakukan percobaan untuk memahami konsep sains secara langsung. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta menulis esai dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan yang baik. Pada
Pada pelajaran sejarah, siswa menganalisis peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Perkembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pengembangan terbaru dari kurikulum 13 yang diperkenalkan pada tahun 2020. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Beberapa karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, penguatan pendidikan, karakter, dan capaian abad ke-21, integrasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan. Contoh perkembangan kurikulum merdeka. Siswa membuat proyek pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar. Siswa melakukan kegiatan magang di industri lokal untuk mempelajari keterampilan praktis. Sekolah mengembangkan kurikulum muatan lokal yang mengangkat potensi dan kearifan budaya daerah. Secara keseluruhan, baik kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan kecakapan abad ke-21 yang dibutuhkan peserta didik. Selanjutnya adalah pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi siswa. Namun, dalam perjalanannya, kurikulum 2013 dinilai masih memiliki beberapa kekurangan, seperti beban belajar yang terlalu berat bagi siswa, serta kurangnya fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun 2020. Kurikulum ini memberikan lebih banyak keluasan bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Contoh perubahan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, penerapan asesmen kompetensi minimum AKM sebagai pengganti ujian nasional. AKM berfokus pada penilaian kemampuan literasi dan numerasi siswa, bukan hanya pada penguasaan materi. Penerapan asesmen nasional sebagai penilaian untuk mengukur capaian pelajaran siswa secara nasional. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Penerapan program sekolah penggerak yang memberikan keleluasan bagi sekolah untuk berinovasi dalam pembelajaran. Yang kelima, penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan lebih banyak ruang bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan kebutuhan lokal. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.